Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini Ustadz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, keluarga semuanya sehat juga ya Ustadz ya. Alhamdulillah pangestune Mas Ishak dan Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Ustadz, pada malam yang penuh barokah ini kira-kira topik yang akan kita bahas tentang apa nih Ustadz? Tentang kekuatan iman. Tentang kekuatan iman. Baik, dulur reflektor, mari kita simak kajian pada malam hari ini bersama guru kita Bapak Ustadz Muhammad Azmi LC-MAG dengan judul tentang kekuatan iman. Baik, Ustadz, monggo disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Dulur Victor yang berbahagia di manapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jasmani dan juga ekonomi. Amin ya Allah. Dulur-dulur yang saat ini mungkin mendengarkan channel 93,3 FM di perjalanan, mudah-mudahan dengan semuanya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah pada malam hari ini membahas tentang kekuatan iman ya. Jadi Allah itu ketika memberikan keimanan kemudian dan kita percaya kepada Allah, maka yang menguatkan kita itu adalah keimanan itu, Mas. Masya Allah. Jadi awak dhewe niki mantep, kudune mantep, lah iya ya wis lanjut to iya. Kalau kita sudah mengatakan iman, kalau kita sudah mantep lek Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala, ojo tolak-toleh. Enggak boleh tolak-toleh Ustaz ya. Iya, ojo sampe kepecut ambek ngomongane wong wis teko ning kono awakmu sakti. Oh. Wis rono kok ketemu ambek wong iki dikek iki amalno tapi gak salah. Ya Allah. Nah, itu adalah wali-wali setan itu. Wali-wali setan Ustaz Iya. ya. Loh, ada itu wali setan ya. Iya, ini dari budaknya setan. Oh, Masya Allah. Sehingga dia mendualisme ataupun menyelingkuhi akidah. Nah, oleh karena itu di kitab Mawaid al-Usfuri ini di hadis yang ke-7 itu tentang keimanan gitu. Jadi di kitab Zabur itu dulu ya. Itu ada dikisahkan Nabi Daud. Masya Allah. Kemudian Nabi Daud itu sedang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Daud, apakah kamu tahu orang mukmin manakah yang lebih aku sukai untuk aku panjangkan usianya? Jadi ben usianya dawa niku ya apa sih? Nah, Nabi Daud mengatakan tidak tahu, hambamu ini enggak tahu ya Allah. Lalu Allah menjelaskan sederhana sekali, yaitu orang mukmin, orang yang beriman, yang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kulitnya itu mengkerut. Masya Allah. Dan tulang-tulangnya itu bergetar. Kenapa? Jadi kita ketika mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, kemudian dengan ketulusan hati, terus gak mikir apa-apa, sebenarnya tidak ada Tuhan selain Allah, itu kulitnya itu mengkerut, Mas. Masya Allah. Wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi apabila dibacakan, disampaikan ayat-ayat Allah, itu bertambah imannya. Makanya standarnya ngeten, Mas. Umpama lek jenengan lek merasa imane itu sedang di up ya, diangkat atau sedang tinggi-tingginya,
lek jenengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu gemetar Mas. Itu tandanya sedang baik-baik saja. Oh. Sedang diangkat ya. Iya, itu sedang baik-baik saja itu. Artinya sudah aman. Tapi lek diazani, diikomahi, kemudian diwacana kalimat-kalimat thayyibah, sik ngegame. Waduh, iki imannya di bawah standar dan itu tidak baik-baik saja. Ya Allah. Makanya ya Allah, saya itu ketika di kantor, di ruangan para guru, pengajar dan lain sebagainya itu, saya itu selalu mendengarkan Mahalul Qiyam, Mas. Banyak versi ya, jadi various artis itu loh yang membacakan ya. Iya, membacakan Mahalul Qiyam. Ya Allah, ternyata itu bulu kuduk ya, jangan ngertos bulu kuduk. Iya. Niku apa jenenge wis gak karo-karuan ya Allah, ternyata vibe-nya itu sampai segini kuatnya ya. Masya Allah. Apalagi misalnya dikatakan kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Nah, maka barang siapa dia ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian hatinya bergetar, kulitnya mengkerut, kemudian tulang-tulangnya juga bergetar. Ketika demikian itu Allah tidak suka ia mati. Jadi Allah itu pengennya ada pikiran dunia. Sebagaimana orang tua tidak suka anaknya itu mati. Akan tetapi kematian sudah pasti, dan aku akan menemuinya dan aku akan membahagiakannya di sebuah desa ataupun tempat di surga sana. Makanya semua dosa itu akan diampuni oleh Allah. Semuanya ya Ustaz ya? Semua kecuali syirik. Satu itu aja. Itu saja sudah nggak bisa Mas. Jadi kayak podcast Pak Imbong aja lagi viral itu. Sampai ada kalimat semua akan kumaafkan kecuali perselingkuhan. Waduh. Orang selingkuh ambek kanca dhewe bisa no. Jadi semua dosa akan dimaafkan sama Allah kecuali selingkuh akidah niku. Selingkuh akidah. Iya Mas, takok sama apa tur-tur iki sing wis tau diselingkuhi. Iya. Rasane apa? Iya. Ya mungkin bisa dimaafkan di kata, tapi di hati mungkin tidak bisa untuk diungkapkan. Tetap ya nggak bisa. Tetap sama kayak bekas, Allah. Ya. Nah, di dunia terdapat musuh yang mendekatkan kalian pada kerusakan yang tidak mengalir sebagaimana darah mengalir. Artinya ketika ada orang yang dia itu meninggal, kemudian di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah. Maka di sini dikuatkan dengan sanad yang kuat dari Anas bin Malik bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa ya kan yang membaca kalimat la ilaha illallah dan ia memanjangkan bacaannya istiqomah. Oh, ya memanjangkan itu istiqomah ya Ustaz. Istiqomah. Dia membacakan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia istiqomah memanjangkan bacaannya, maka 4.000 dosa besar telah sirna atau dihapus oleh Allah. Masya Allah. Hadamat lahu arba'ina alafin danbi minal kabairi qala lahu Ali radhiyallahu anhu ta'ala. Jadi orang yang dia membaca kalimat la ilaha illallah secara istiqomah setiap hari, maka Allah akan mengampuni 4.000 dosa. Masya Allah. Itu disirnakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa besar itu ya. Termasuk dosa besar. Makanya ya Allah, ada kalimat-kalimat yang mungkin mudah diucapkan, kemudian dia yang berat ya, ditimbangan dan lain sebagainya, itu jangan ucapkan. Saya itu pernah menyampaikan gitu, sekelas Kanjeng Nabi, Mas. Sekelas Kanjeng Nabi itu termasuk surganya mungkin paling tinggi, surga Firdaus. Kemudian dia itu mempunyai banyak istri. Istrinya 9, Fimarowiyah 11. Kemudian beliau niku maksum, Mas. Maksum niku yang terhindar dari dosa. Pengen nglakoni dosa lho gak oleh mbek malaikat Jibril sama Allah Subhanahu wa taala. Jan bener-bener dijaga betul dijaga. Ya. Sampai-sampai Rasulullah itu di kalimat mahal kib azqal azkiya. Jadi Rasul itu benar-benar dijaga, Mas. Bersih sekali. Ada sebuah riwayat air seninya Kanjeng Nabi niku lho. Itu ndak ada. Iya. Sampai ada seorang kiai yang pernah menceritakan sampai
BAB-nya Kanjeng Nabi BAB, tapi kotorannya itu enggak ada. Enggak ada ya. Bahkan sampai bumi itu melarang kotoran itu di atasnya. Itu sampai Masya Allah, saya itu melihat kalimat azkol askia itu. Nah benar-benar Rasulullah itu disucikan, dibersihkan dari muka bumi ini. Maka dalam pelajaran sirah, saking Rasulullah itu maksum, Mas, itu Kanjeng Nabi itu hatinya itu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Oh. Kanjeng Nabi ini dibelah. Dibelah itu ya waktu iya, dibelah yang itu. dibelah itu kok 3 kali. Ada yang mengatakan itu ketika beliau masih kecil. Iya. Berumur 4 ataupun 6 tahun, ketika itu masih dalam Halimah itu ya. Halimah Sa'diyah itu. Kemudian ketika beliau sebelum mendapatkan wahyu, ya kemudian sebelum dia itu Isra Mi'raj. Oh, 3 kali ya? 3 kali itu benar-benar dibersihkan, Mas, hatinya itu. Maka kalimat azkol askia itu memang Rasulullah itu Masya Allah luar biasa. Dan gantengnya beliau itu setengah dari gantengnya orang laki-laki sak dunya, Mas. Mulai dari zaman Nabi Adam. Mulai nol zaman Nabi Adam sampai mbok sopong kok, sampai kiamat kurang rong dino, Bang. Masya Allah. Itu setengahnya gantengnya Rasulullah. Saya belum pernah menjumpai ya dalam kisah-kisah apapun itu sampai menceritakan tentang Syama'il. Ya. Syama'il itu Muhammad tentang ciri-ciri fisiknya Rasulullah. Saya pekan lalu itu menerjemahkan orang Arab itu ya. Dia punya kitab yang membahas tentang Syama'il Rasulullah. Jadi Rasulullah secara fisik gigitnya bagaimana, alisnya, jidatnya, kemudian badannya yang berbidang dan lain sebagainya sampai detail. Para sahabat itu menceritakan tentang fisiknya Rasulullah. Maka beliau yang maksum itu masih meminta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, Mas. Masih minta ampunan, Mas. Surga paling dhuwur, kemudian dikasih pasangan yang sangat luar biasa. Beliau ini maksum, tapi masih minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini yang saya membuat saya kagum, ya Allah. Ya Allah. Awak dhewe niki akeh dosa. Wis gak karo-karoan. Gak luput ya. Iya, contoh lek di kilo wis mbok pirang ton ya Allah. Ya Allah, Jeneng ngomong kadang-kadang ya nyelekiti wong. Nggih. Nah, tapi Rasulullah itu yang maksum, beliau masih beristighfar kepada Allah, minta ampunan sama Allah itu minimal 70 kali setiap hari. Setiap harinya. Iya. Dalam riwayat yang sahih beliau mengatakan wallahi la astaghfironna fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Masya Allah. Wahai Allah, sungguh ya kan, la astaghfironna fil yaumi, ini lam li takkid ini. Aku masih minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala itu 70 kali setiap hari. Setiap hari, Mas. Rasulullah niku. Lah pertanyaan mendasar jenengan ping pinten? Ya. Lah. Sik mambu surga salam alhamdulillah. Iki gak ono sing istighfar pisan. Nggih. Malah sik ya Allah, melakukan sebuah kemaksiatan. Ya. Maka tutur efektor yang berbahagia, ini sebuah angin segar, ini sebuah spirit untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dengan adanya program ini Sangune Turu ya kan dapat merecharge kembali nggih. Jadi spirit kita tuh selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Di jalan jenengan ketika daripada bengong ya kan, wis ngrungokno radio mbek zikir. Kemudian jenengan ketika di rumah ya wis mbuh ambek lapun delok TV ta ambek ngodo ta ambek ngopi ya ambek istighfar. Ambek membaca kalimat-kalimat thayyib dan lain sebagainya. Masyaallah. Nah, ini ada lagi Mas, satu lagi nggih. Dikisahkan dalam sebuah majelis itu ada orang yang bernama Syekh Al-Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai. Dia ini ada seorang dia bercerita ya, ada seorang yang bernama Hazim bin Walid. Dia itu jatuh sakit, Mas. Jatuh sakit. Ini kalau orang sudah punya kekuatan iman ya. Dia itu jatuh sakit. Kemudian dia dibawa ke seorang dokter. Lah, dokter tersebut memeriksa denyut jantungnya, kemudian gula darahnya, kolesterol ya, mbak akeh mangan bebek tagai, asam uratnya,
Iya, Nah, iya. kemudian si dokter itu berkata kepada orang-orang yang mengantarnya. Yang mengantar si Hazim bin Walid tadi itu adalah. Kemudian dokter itu mengatakan ngeten. Hazim bin Walid iki gak ono penyakit sing dideritanya. Gak ada yang penyakitnya ini. Tapi coba kalian tanyakan kepada si Walid bin Hazim ini. Biasanya kan orang itu tahu kalau dia tuh punya sakit itu dari diri sendiri kan. Nggih. Sing rasanya ya dhewe. Dewe. Nggih. Kemudian karena seseorang akan lebih tahu tentang keadaan dirinya, kemudian orang-orang itu bertanya, kepo lah Mbak Hazim bin Walid. Oh ya sebenarnya penyakitmu ini apa sih? Oh diperiksa, didiagnosa Gak ada. ono. Nggih. Kemudian dicek lab ya gak ono. Lah akhirnya dia dengan kekuatan imannya, dia mengatakan, aku tidak menderita sesuatu penyakit apapun. Nggih. Penyakitku adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu. Ya Allah. Ya Allah, dialah Allah yang maha pemberi. Begitu juga aku takut dengan dilaporkan dan dihitungnya amal-amalanku, dan aku takut dengan hilangnya keimanan dan amal-amalanku. Iki penyakit ya Mas. Jadi wong lek kadung kuat imane ya kan. Penyakitnya iki mau. Penyakitnya wedi ambek Gusti Si Allah. Kemudian wedi lek dia iku dilaporno, dihitung amal-amale, kemudian amal-amalannya niku wau sing dibanggakno ilang. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma Maka sholli inilah alaihi. ya Allah kekuatan sebuah iman ya. Jadi orang kalau sudah iman, dia niku mesti takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberikan tempat yang layak dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, dan mudah-mudahan kita semuanya bagian dari orang-orang yang imannya dikuatkan dan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Kita ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk ini ya. Ada dari Bapak Muhammad Iman ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya, kita kerja, kemudian kita melaksanakan sholat di waktu awal. Kita ingin melaksanakan sholat di waktu awal itu, tetapi kita tidak sempat karena waktu juga tidak memungkinkan, baju dan beberapa peralatan sholat juga tidak mencukupi, baju yang najis, sepatu yang kotor dan lain sebagainya. Kalau misalkan Ustadz kita sholat sendirian tapi berharap mendapatkan pahalanya ketika waktu melaksanakan sholat di awal itu tadi, apakah bisa mendapatkan derajat yang sama? Ngoten mawon Pak Ustadz, matur nuwun. J untuk Bapak Muhammad Iman ya. Iman ya. Yang pertama ya kan, ada satu riwayat yang sahih itu adalah ayul a'mali afdol. Amal apa yang paling afdol ya kan, nanti yang paling diutamakan. Salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat ketika di awal waktu. Oh, awal waktu itu. Di awal waktu. Namun kendati demikian, jikalau kita memang ada uzur-uzur yang syar'i. Nah, ini kan sepertinya uzur syar'i ya. Jadi tapi tidak sempat mungkin karena takut kotor. Itu kan syar'i ya, pakaiannya mungkin, sepatunya dan lain sebagainya. Maka selagi ada durasi sholat itu masih sah sholatnya. Nah, kalau niat saja, apakah derajatnya sama? Niat itu pahalanya setengah, Pak. Masih setengah ya, Ustaz? Iya, tapi itu pahala daripada gak niat blas. Gitu. Ono wong pengen niatan teko nang El Victor, niat tok. Itu setengah Mas pahalane. Iya kan? Apa nang El Victor ono bancaan, mek niat teko tok ya gak apa-apa. Ya Allah. Jadi niat itu pahalanya setengah, actionnya setengah. Maka Bapak Iman, lek jenengan niat saja, apakah derajatnya sama dengan dengan orang yang mendapatkan salat berjamaah di ya, awal ya. dapat setengah mungkin ya. Mungkin dapat setengah, tapi sudah mendapatkan spirit. Nah, ini mendapatkan semangat dari sholat tepat waktu. Oh, Masya Allah. Bapak Iman. Baik. Selanjutnya ini ya. Ada dari Assalamualaikum Ustaz, Mas Ishak, saya hamba Allah di Pasuruan.
Mohon solusi Ustadz. Saya seorang suami, istri saya berselingkuh atau sudah berzina. Terus saya memberi kesempatan pada istri untuk berubah dan tidak untuk mengulangi lagi. Tapi berjalannya waktu, hati ini masih belum bisa menerima. Pengennya mendatangi selingkuhan istri, tapi istri tidak ngebolehin dengan alasan tidak mau memperpanjang masalah. Dan istri memang pas ketahuan selingkuh sudah tidak berhubungan atau sudah memutuskan hubungan dengan selingkuhannya. Terus apa yang saya lakukan agar hati lebih tenang? Apa saya mendatangi selingkuhan istri atau membiarkan dan menganggap selesai semua masalah karena istri sudah berkomitmen untuk tidak kembali ke selingkuhan? Mohon solusi Ustadz. Matur suwun. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas selingkuh iku wabut, Mas. Ini termasuk syirik dalam keluarga ini ya. Kayak film nang WTV lho, isine ngono ae gelas pecah. Ya Allah. Kemudian apa jenenge ibarat dalam maut. Ngeten, nek masalah ngoten niku solusinya ya kan itu bukan secara menghakimi sendiri. Ya kan? Solusinya dalam Al-Quran itu ada di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-35. 35 ya. Jadi jangan ada solusi. Allah itu memberikan solusi ya. Masalah rumah tangga step by step. Ojo langsung koyo niku wau nggih hamba Allah. Jika ada perselingkuhan, jangan langsung datang ke orang yang menyelingkuhi ya, sampai nauzubillah sampai berselingkuh dan lain sebagainya. Ojo kok masalahnya bakal runyam, masalahnya bakal besar nanti ya. Dan itu mungkin bisa jadi jenengan terpancing. Soalnya no dasim iku mau. Oh, setan dasim iki fariqun nabihi bainal mar'i wa zaujih niku. Sengaja dia itu memperkeruh kehidupan rumah tangga. Nah, maka solusi yang Allah berikan bukan ditawarkan tapi Allah memberikan solusi ya. Ketika hal seperti itu di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-35. Solusinya adalah wa ba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu jenengan langsung datangkan walinya, wali istrinya jenengan. Dan juga wali dari bapak atau suami tadi itu. Wes iki apa enake? Diduduknya ya Ustaz ya. Duduk bareng sama walinya loh ya. Karena sudah masalah keluarga, nggak usah dibesar-besarkan sampai tetangga tahu. Tetangga sih tahu, sak kampung tahu. Ya, nyebar ini Ustaz ya. Makanya intern saja. Jadi wa ba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Sudah hadirkan walinya si istri tadi itu, jenengan juga menghadirkan si walinya. Maka berbicara di sana. Maka insya Allah akan ada solusi. Dan diakad lagi dalam arti gini, bukan akad nikah ya. Nyari nikah ya. Dijanji lagi. Seumpama kejadian lagi ya sudah. Artinya ya sudah itu ya dikembalikan kepada pihak laki-laki. Keputusannya ya. Keputusan yang laki-laki. Ngoten. Iya, Masya Allah. Tetap ya ini solusi win-win solusinya seperti itu ya. Iya. Tetapi kalau misalkan ya ngapunten Ustaz ya, karena memang kan hati itu ya bolak-balik itu ya Ustaznya. Tadi disebutkan juga kalau misalkan hatinya itu keinget selingkuhannya istri itu kadang mangkel ten istri gitu. Pasti. Nah ini bagaimana sebenarnya? Ngapunten. Mungkin beberapa orang juga pernah mengalami juga hal demikian itu. Juga ada yang bertanya Ustaz di pertanyaan yang sempat belum dijawab. Nah itu untuk menenangkan hatinya seperti itu tuh bagaimana sebenarnya Ustaz? Kan ada janjinya setan itu adalah waswisu fi sudurinas. Pokoknya setan itu bakal memberikan was-was Mas. Keraguan. Iya, keraguan karena memang sudah pernah kejadian, ya kan. Makanya ada istilah al khotoatul ula latun safiha. Kesalahan besar pertama itu gak akan bisa terlupakan. Ya Allah. Jadi lek kadung bahasane iku ya, kadung selingkuh kemudian kepekan, ya niku wau. Awal-awalnya dia itu manis di perkataannya, tapi hati angel. Biarlah hati itu diobati oleh waktu. Artinya mengalir saja, mengalir dengan perbaikan. Nanti suatu saat Allah akan memberikan sebuah hidayah. Masya Allah. Kemudian bagaimana untuk menenangkan hati ini? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak baca surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak.
wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak ila akhir ayat. Jadi supaya gampang apa ya jembar lah, lapang lah hatinya itu. Nah, supaya pikiran tentang negatif tadi itu nggak hadir. Ya ditameng sama alin siroh tadi itu. Itu untuk riyadhah hati ya. Ya, untuk usahanya seperti itu ya, ikhtiarnya Ustaz ya. Baik. Selanjutnya Ustaz ya, ini ya ada dari Ibu ya, ini Ibu siapa ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak dan Ustadz Muhammad Azmi. Ngapunten Ustadz, mau bertanya, mana yang lebih utama, sholat di masjid dan juga sholat di musola? Masjid dan musola di rumah saya itu berdekatan. Mana yang lebih baik dan mana yang lebih mendapatkan derajat yang lebih? Matur nuwun pencerahannya, terima kasih. Ngeten Bu, nggih. Istilah musola niku cuma ono ning Indonesia. Ya di Indonesia saja. Nggih, apa jenenge neng di Timur Tengah ya. Saya alami di Mesir dulu itu masjid besar itu bukan jami. Bukan masjid tapi jami'. Oh, kalau masjid besar jami' ya. Jami'ul Azhar. Masjid besar Al-Azhar ini ya. Masjid apa Jami'ul Al-Akbar. Bisa gitu. Cuman kita karena adatnya Indonesia ya sudah, artinya masjid itu ada tempat sujud ya Al-Akbar dan lain sebagainya. Lah apa namanya identiknya musola ya. Itu kan musola itu kan ismul makan. Jadi tempat untuk sholat. Iya, artinya. Ya kan. Kalau yang tempat fokus yang spesifik itu namanya mihrab. Nah, di Indonesia itu kalimat masjid dan musola identik dipisahkan. Masjid ono khutbane, musola gak ono khutbane. Infaknya ya kayak masjid. Maka di mana kayak yang paling afdol? Dua-duanya afdol. Dua-duanya afdol. Makanya kalau saya nggak mau mana yang masjid itu ya. Musola yang dua-duanya itu afdol. Panjenengan memang yakin hatinya di musola itu lebih afdol. Jangan yakin seraknya di masjid itu afdol. Dan semakin jauh melangkah itu akan ada pahala langkah. Jadi jenengan dibilang mana yang paling afdol ya, mana orang yang dia itu yang berangkat ke musola atau ke masjid. Jadi gak hanya dia paling afdol ya bingung akhirnya gak yang masjid. Ya iki angel iki. Podo ae. Ya Allah. Akhirnya yang paling afdol adalah di antara keduanya mereka yang berangkat ke musola atau ke masjid. Masya Allah. Saya tadi juga maghriban di musola gak yang masjid. Zuhur asar kan memang di kampus jadi ya di masjid. Sama-sama afdolnya dan fungsinya juga sama. Baik. Ya, ini tadi dari Ibu siapa tadi kurang tahu ya. Baik, luar biasa sekali. Baik Ustadz, karena juga waktunya juga terbatas nih Ustadz ya. Mungkin kita bisa tutup dengan doa agar lebih berkah nih Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Dullah Victor semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Jasmani, rohani, ekonomi, dan mudah-mudahan semuanya diberikan keadaan yang husnul khotimah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.